Nama Arhan tengah memasuki fase baru dalam perjalanannya bersama timnas Indonesia. Sayangnya, bukan dalam konteks yang mengembirakan. Sejak kursi pelatih utama diisi oleh Patrick Kluivert, nama Arhan justru mulai tersisih dari tim utama skuad Garuda. Situasi ini tentu terasa ironis. Di bawah arahan Sinteyong, Arhan adalah sosok tak tergantikan di starting eleven. Ia bukan hanya menjadi tumpuan di sektor kiri pertahanan, tapi juga dikenal dengan keahliannya dalam melakukan lemparan ke dalam jarak jauh yang kerap menjadi senjata andalan timnas Indonesia. Namun, segalanya berubah sejak awal tahun 2025. Kala itu, Patrick Kluivert resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Pada pemanggilan perdananya untuk menghadapi Australia dan Bahrain, nama Arhan masih tercantum dalam daftar 27 pemain yang dipanggil. Sayangnya ketika pertandingan berlangsung, Arhan sama sekali tidak masuk dalam daftar susunan pemain. Bahkan, untuk duduk di bangku cadangan pun, ia tak terlihat. Kondisi serupa kembali terjadi pada FIFA Matchday edisi Juni 2025. Arhan kembali dipanggil ke pemusatan latihan di Bali bersama 31 pemain lainnya. Timnas dijadwalkan menjalani laga uji coba melawan dua kekuatan besar Asia yakni Cina dan Jepang. Namun lagi-lagi Arhan tidak masuk ke dalam daftar akhir 23 pemain untuk kedua pertandingan tersebut. Ini menjadi catatan langka sepanjang karirnya. Absen di 4 pertandingan berturut-turut, padahal di era Sinteyong ia hampir selalu menjadi pilihan utama. Secara teknis, keputusan Kluivert itu lepasnya dari ketatnya persaingan di posisi bek kiri. Sejak proses naturalisasi Kelvin Verdong rampung, sektor ini nyaris tak tergoyahkan. Pemain yang kini memperkuat Nijmegen tersebut tampil solid, baik dalam aspek bertahan maupun saat membantu serangan. Tak hanya Verdong, nama Dean James juga mencuat berkat performa impresifnya Go Ahead Eagles. Sementara itu Saint Petinama juga belum benar-benar tersingkir dari persaingan. Pertama Arhan masih berusia 23 tahun, masa yang ideal untuk berkembang sebagai pesepak bola profesional. Harapannya untuk kembali masuk ke dalam starting eleven timnas Indonesia belum tertutup. Salah satu tantangan utama yang harus ia hadapi adalah meningkatkan performa di level klub. Setelah meninggalkan Jepang, Arhan kini mencoba bangkit bersama Bangkok United di kompetisi Thai League One. Ia menunjukkan sinyal positif bersama klub barunya. Pada musim 2024-2025, Arhan mencatat 4 assist dari 15 pertandingan yang dijalani di semua kompetisi. Jika ia mampu meningkatkan konsistensi dan performanya pada musim 2025-2026, peluang kembali mengisi posisi inti timnas Indonesia tentu masih terbuka lebar. Usai merampungkan putaran ketiga, timnas Indonesia akan melanjutkan kiprahnya ke Piala Dunia 2026 dengan bertarung di ronde keempat kualifikasi. Di putaran ketiga, tim Garuda mencatatkan 3 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 4 kekalahan dengan mencetak 9 gol dan kebobolan 20 gol. Catatan itu tak terlalu apik bila dibandingkan dengan tim-tim yang telah memastikan lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Karenanya, Indonesia membutuhkan tambahan pemain baru untuk bisa bertarung di ronde keempat dan mengimbangi lawan-lawannya. Setidaknya ada 6 pemain keturunan yang bisa jadi tambahan timnas Indonesia di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Siapa saja mereka?
1. Pascal Sturridge. Nama pertama ini yang bisa dilirik PSSI, status pemain keturunan dengan harga pasar 312,87 miliar rupiah itu sebagai bek andalan Leeds United membuat pertahanan timnas Indonesia kian kokoh. Berkaca dari 20 gol dari 8 laga di putaran ketiga, nama Sturridge bisa menjadi jawaban agar pertahanan Indonesia tak lagi jebol lawan. 2. Jayden Osterwaldi. Timnas Indonesia memang memiliki banyak bek kiri, akan tetapi 3 dari 4 bek kiri timnas Garuda merupakan bek bertipe menyerang, yakni Dian James, Sen Petinama, dan Pratama Arhan. Karenanya tak ada salahnya bagi PSSI membujuk Jayden Osterwaldi yang dikenal sebagai fullback defensif untuk membantu lini pertahanan. 3. Tristan Guijers. Tak hanya fullback kiri, timnas Indonesia juga butuh fullback kanan yang bertipe defensif untuk menjadi pesaing Kevin Dix. Karenanya, nama Tristan Guijers bisa dilirik untuk menambal sisi kanan pertahanan timnas Indonesia yang mudah dieksploitasi lawan-lawannya. 4. Miliano Jonathans. 9 gol yang dicetak timnas Indonesia dari 10 laga di putaran ketiga menjadi tanda bahwa lini serang Garuda tampil kurang menggigit. Alhasil dibutuhkan pemain seperti Miliano Jonathans yang andal dalam mencetak gol dan juga mampu menciptakan peluang bagi rekan-rekannya. 5. Miliano Manhoef. Jika Miliano Manhoef dinaturalisasi, tentunya juga mengisi pos winger kanan, maka nama Manhoef juga tentunya bisa mengisi yang pos kiri. Kemampuannya dalam mencetak gol bisa meringankan tugas oleh Romani yang menjadi satu-satunya penyerang haus gol di klub timnas Indonesia. 6. Mauro Zylstra. Tak hanya butuh winger kreatif dan tajam, timnas Indonesia juga butuh penyerang bertipe target man untuk bisa menuntaskan setiap peluang yang ada. Nama Mauro Zylstra pun menjadi opsi mengingat statistik apiknya bersama FC Volendam U21 di musim 2024-2025 yang lalu.